Kepolisian menyebut akan transparan dalam penanganan kasus temuan 7 jasad remaja yang ditemukan mengambang usai diduga terlibat tawuran di Bekasi. Kompolnas pun turun tangan dan langsung melakukan investigasi. Untuk melihat seperti apa hasil penyelidikannya, kita telah terhubung dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Bung Wilson. Baik Pak Yusuf, apa langkah yang sudah dilakukan Kompolnas untuk menyelidiki hal ini Pak? Yang pasti sejak awal ditemukannya ada 7 jenazah yang ada di Kali Bekasi itu, kami begitu ada pemberitaan itu langsung atensi. Kami langsung komunikasi dan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan direspon oleh Pak Kapolda. Pak Kapolda juga memberikan jawaban, dimintakan kepada Kompolnas untuk mengawasi dan memantau langsung penuntasan ditemukan 7 jenazah ini. Yang kedua, kami terus memantau dan Kompolnas sendiri sudah ke Polres Metro Bekasi dan di malam hari sempat melihat TKP. Apa yang diduga tempat base camp itu memang cukup gelap ya. Nah, gelap belakangnya itu kali. Nah, itu seperti yang sudah dikunjungi oleh Komisi 3. Itu seperti itu. Nah, yang ketiga, dalam pantauan Kompolnas, penyidik sendiri masih terus melakukan penyelidikan, minta klarifikasi dan keterangan para saksi yang patut dijadikan saksi, dan sedang menunggu juga hasil otopsinya. Alhamdulillah, 7 jenazah itu kan sudah teridentifikasi pihak keluarganya dan ini sudah sebagaimana yang telah kita amati kemarin itu sudah ada penyerahan. Hanya tentu seperti biasanya kan kalau sudah ada penyerahan ke pihak keluarga, apakah jenazahnya sudah diserahkan, tentunya sesungguhnya secara fisik otopsinya sudah selesai dilakukan, tinggal barangkali hasilnya masih belum kita tunggu ini. Kita berharap hasil otopsinya ini segera bisa disampaikan, yang paling utama tentu kepada pihak keluarga, dan kemudian sebagai wujud transparansi di dalam proses penyelidikan ini ya bisa disampaikan juga ke publik. Dari hasil otopsi itu akan menjelaskan apa penyebab kematian 7 almarhum ini, apakah memang faktor tenggelam di kali atau faktor lain. Informasi sementara ini kan yang disampaikan tidak ditemukan atau belum ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di 7 jenazah itu. Namun sekali lagi karena ini masih dalam proses penyelidikan, tentu kita dorong, kita tunggu dilakukan secara profesional dan transparan. Itu kaitannya dengan penyelidikan 7 jenazah tersebut apa sebenarnya. Baru yang keempat, kaitannya dengan proses di Bid Propam Polda Metro Jaya, ini tentu kami dorong transparan, profesional. Gitu. Baik, Pak Yusuf. Lalu ini kita ketahui saat ini sudah beberapa hari terjadi. Lantas apa hasil pemeriksaan dari Kompolnas? Apakah benar ada dugaan kekerasan sehingga akhirnya para remaja ini kabur? Dan juga seperti apa kode-kode yang dilakukan oleh pelajar ketika melakukan tawuran? Karena ini juga mereka menyampaikan kode-kode ini lewat media sosial, Pak Yusuf. Ya, soal kepolisian sebelumnya akan patroli kan mengetahui dari media sosial adanya kode pesta atau kode syukuran. Tapi kaitannya dengan apa yang terjadi terhadap 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi ini, tentu kita tidak ingin mendahului hasil penyelidikan. Penyelidikan itu masih berlangsung dan otopsinya juga itu masih ditunggu. Yang pasti kami mendorong agar ini benar-benar dilakukan komprehensif, cermat dan teliti. Penguatan pada scientific crime investigation tidak hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi, tapi apabila ada CCTV yang bisa diambil di sana, di tempat-tempat diduga melompat itu, di tempat yang diduga base camp itu yang semulanya ada di mana, itu sangat penting. Itu yang paling utama yang kami dorong.
pantauan Kompolnas, tujuan Kompolnas mengawasi agar penuntasan kasus ini diselidiki secara profesional, transparan dan akuntabel, sehingga begitu disampaikan hasil penyelidikannya, apakah ada peristiwa pidana atau bukan yang menyebabkan kematian 7 terpidana ini, publik menjadi jelas dan percaya akan hasil penyelidikan. Itu sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik. Itu, Bung Wilson. Baik, Pak Yusuf, tapi sambil menunggu proses identifikasi sudah teridentifikasi, tapi sambil menunggu proses nanti tim kedokteran untuk menyampaikan hasil dari apa yang mereka selidiki saat ini, Kompolnas apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa nantinya jika ternyata terbukti ada dugaan kekerasan seperti itu, apa yang akan dilakukan juga kepada anggota kepolisian? Sejauh ini, karena kita melakukan terus pengawasan dan pemantauan, informasi yang ada di publik itu bisa dijadikan masuk akal dan saran kepada penyidik, kepada Bid Propam, itu kita telaah. Apabila itu masuk akal yang bisa memberikan dukungan membuat terang satu peristiwa ini, ya itu kami terus lakukan, kami sampaikan. Yang intinya sejauh ini kami memberikan saran-saran dan masukan kepada penyidik dan di Propam. Nah, secara umum yang paling utama lagi, sebelumnya pernah kami sampaikan, apalagi sekarang ini 7 korban itu sudah teridentifikasi keluarganya, tentu kita berharap pihak Polda Metro Jaya dapat memberikan mitigasi lah kepada korban. Sebaiknya dijelaskan nanti bagaimana upaya-upaya untuk terhadap anak-anak mereka, terhadap 7 jenazah ini itu perlu mitigasi kepada keluarga. Itu yang penting perlu dilakukan Polda Metro Jaya. Baik, kita akan nantikan seperti apa penyelidikannya dan juga apa hasil dari pihak Kompolnas mengenai hal ini. Terima kasih atas informasinya Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore, terima kasih.